Agama Kristen ini adalah agama independen yang berdiri sendiri dengan konsep theos logos. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yesus sebelum penyaliban itu kemudian orang-orang Farisi dan orang Taurat, ahli Taurat maksud saya datang. Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi kalau Anda bernarasi, dia ditusuk paku dan seterusnya, ya itu tanda Yunus. Tanda Yunus ini adalah tanda yang diberikan oleh Yesus kepada angkatan jahat. Anda beriman kepada apapun itu yang terkait dengan kebangkitan pada hari ketiga, Anda masuk dalam golongan angkatan jahat. Bagaimana cara Anda mau menolak ini? Angkatan jahat ini minta tanda, angkatan tidak setia ini minta tanda. Dan tidak akan diberi satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Udah, silakan. Silakan ada bangga, ada bekas paku, ada ini. Tapi sayangnya yang percaya itu hanya untuk angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Orang Yahudi percaya kagak? Tidak. Lalu yang percaya Kristen. Berarti Kristen ini adalah hasil dari angkatan jahat. Ibarat ada sebuah monumen yang dibangun oleh penjahat. Oke, di situ tempat sesajen, tempatnya orang-orang melakukan kemudian sembahyang, menyembah, memberikan upah dan seterusnya. Ditinggal sama penganutnya, muncul orang belakangan, dijadikan juga hal yang sama. Apa bedanya kemudian? Tak ada bedanya kan? Angkatan jahat, sesuatu yang dianggap aib oleh orang Yahudi dianggap sesuatu yang baik oleh orang Romawi. Padahal itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta tanda, dan tak ada tanda yang diberikan kepada mereka kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam di bumi, 3 hari 3 malam di ikan, di perut ikan. Anda imani, berarti Anda adalah angkatan jahat. Silakan Anda pikirkan itu. Demikian. Ya, jadi menurut saya kalau memang itu bukan Yesus, lalu siapa yang bangkit ini? Dan murid-muridnya melihat Yesus. Dan ini kita lihat juga di Lukas 24 ayat 4-nya. Maka perkataanku telah kukatakan kepadamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis dalam kitab Taurat dan Mazmur. Nah, di sini ada nubuatan-nubuatannya di Mazmur 22:18, segala tulang yang dapat kuhitung, mereka memandangi aku. Digenapilah di Lukas 23 ayat 35. Orang banyak di situ dan melihat semuanya. Lalu di Mazmur 22:19, mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Digenapilah di Yohanes 19:23-24. Lalu di Mazmur 22:16, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Digenapilah di Yohanes 19:28, aku haus. Lalu di Mazmur 69:22, mereka memberi aku makan pada waktu itu mereka memberi aku minum anggur. Digenapilah di Matius 27:34, lalu mereka memberi dia minum anggur, dan seterusnya di Mazmur 22, dan digenapi di Matius 27:46. Ini tidak terbantahkan nubuatan-nubuatan penyaliban Yesus. Dan Yesus, maaf sekali lagi. Dan ini Yesus sendiri yang berkata, ini tulisannya merah ya, merah banget di sini tuh. Yesus yang perkataanku yang telah digenapi di Mazmur.
Dan ini yang saya sebutkan tadi itu telah digenapi semuanya. Oke, Jadi baik. tidak bisa terbantahkan nubuatan-nubuatan tersebut. Oke, silakan, silakan. Tapi perlu dong kita menelaah dan meneliti sebagai anak bangsa yang diberikan kemudian akal, ya, diberikan kemudian kesempatan untuk belajar, diberikan kemudian keilmuan, diberikan ruang, diberikan fasilitas untuk mengkaji dan seterusnya. Kita harus mengetahui bahwa perjanjian lama milik orang Roma itu adalah hasil evolusi itu dulu. Jadi apapun yang saudara katakan di dalam Mazmur, di dalam Yeremia, di dalam Yesaya, tunggu dulu, poin-poin ini apa? Yesaya yang mana? Mazmur yang mana yang Anda maksud? Jangan-jangan Mazmur yang ada di Kristen. Kan itu poinnya. Karena kitab yang ada sebelum dijadikan sebagai sandaran iman orang Katolik itu melakukan apa? Ada koreksi-koreksi bapak-bapak gereja dulu. Itu yang Anda harus paham. Kitab Tanaknya orang Yahudi, dalam hal ini kitab Torah, itu diterjemahkan tahun 270 sebelum Masehi. Atas perintah siapa? Ptolemy II. Kepada siapa? Kepada rabi-rabi Yahudi. Yang kemudian di mana Rabi Yahudi ini mereka sudah multi bahasa. Mereka bisa bahasa Yunani, bahasa Grek, mereka bisa bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Ptolemy II memerintahkan, ayo dong terjemahkan kitab Anda yang kitab Tanak itu. Jadi ketika dinasti Ptolemy II ini meminta kepada 70-an rabi untuk menerjemahkan Taurat ke dalam Septuaginta, yang perlu Anda pahami adalah orang-orang Yahudi yang dikatakan sebagai orang yang diusir kemudian atau yang ada hidup pada masa Mediterranean pada saat itu, yang diusir oleh Alexandria, di mana mereka hidup di Mesir dan dikuasai oleh orang Yunani. Septuaginta menjadi perjanjian lama di dalam kitabnya orang Kristen itu memiliki proses ratusan tahun. Ini yang Anda harus urut dulu. Kok bisa ya berkesusahian cerita perjanjian lama dengan perjanjian baru? Ada apa? Atau ada yang mengkawinkan cerita itu dengan editan-editan atau koreksi? Septuaginta itu mengalami koreksi-koreksi pada bapak-bapak gereja di abad kedua, misalnya bapak-bapak gereja Origen. Abad ketiga kemudian bapak gereja Lucian. Abad keempat Hesesius dan seterusnya. Ini yang perlu Anda pahami. Sehingga Septuaginta menjadi perjanjian lama nanti di abad keempat. Setelah kemudian konsili, lalu Kristen punya kitab dikatakan perjanjian lama, itu mulai ditulis di pertengahan abad pertama, perjanjian barunya, kemudian nanti di abad keempat dikawinkan antara kitab Septuaginta tadi yang melalui Origen, Lucian, Hesesius, dikawinkanlah dengan perjanjian baru pada abad keempat. Jadi syarat dengan keinginan Dewa Matahari diganti posisinya dengan Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika hal ini Anda jadikan sebagai acuan, ada nubuatan, ada gini nubuatan dan seterusnya, ada nubuatan dan seterusnya. Lalu kenapa harus terjadi pembantaian? Kenapa harus ada manipulasi? Kenapa harus ada kesepakatan kejahatan? Kenapa harus ada kesaksian-kesaksian palsu? Di mana pelakunya justru pemegang kitab yang Anda sebutkan tadi. Kan lucu. Contoh, di dalam Yohanes 11, banyak di antara orang-orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri yang apa yang dibuat oleh Yesus kepada mereka. Mereka percaya kemudian. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Imam-imam kepala, 1. Orang-orang Farisi, 2. Mahkamah agama, 3. Mereka berkumpul semua. Orang yang sudah ahli Mazmur ini, orang yang sudah ahli Yeremia, orang yang sudah ahli kitab-kitab yang Anda katakan tadi, nubuat digenapi, ini mereka ahlinya. Apa sih bapak gereja ini dibandingkan mereka? Apa sih pendeta? Apa sih pastor dibandingkan imam-imam kepala mahkamah agama? Mereka ini ahli Taurat. Mereka ini adalah ahli kitab. Mereka yang punya, mereka yang pewaris dari nabi-nabi.
imam-imam kepala orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama, berkumpul mereka dan berkata, apa yang harus kita buat sekarang? Sebab Yesus ini banyak membuat mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka orang akan semakin percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Jadi orang Farisi, imam-imam kepala, mahkamah agama khawatir kalau Yesus tetap dibiarkan bermujizat, jemaat-jemaat akan berlarian lebih banyak percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, maka apa yang diakibatkan? Bangsa Roma sebagai penguasa kala itu akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Itu alasannya. Sehingga kegelisahan mereka, kekhawatiran mereka itu melahirkan keadaan mereka harus mencari solusi. Mereka rapat kemudian. Baca di data 49 selanjutnya. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, coba. Kurang apa lagi ilmunya tentang kitab Tanak, tentang kitab Ketubim. Apalagi kekurangan orang ini. Dia imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kalian tidak tahu apa-apa dan kamu semua tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Seorang imam kepala ngomong di podium, kalian tidak mengerti dan kalian tidak insaf. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita. Kenapa Yesus harus mati? Supaya bangsa kita tidak dirampas Roma. Jadi tidak ada hubungannya dosa waris, tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Berlanjut lagi ceritanya. Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat. Nah, ini baru betul. Bukan nubuat yang dibikin-bikin oleh gereja dengan mengklaim kitabnya orang, bukan. Ini baru betul. Pada tahun itu juga Kayafas bernubuat. Apa nubuatan Kayafas? Apa nubuatannya? Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Dan bukan hanya untuk bangsa yang ada pada masa itu, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Apa yang dihasilkan ketika kemudian mereka sepakat membunuh Yesus? Apa yang dihasilkan? Mereka bersekongkol, mereka melakukan tipu muslihan, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Kenapa mereka harus melakukan itu? Supaya Yesus mati. Apa tujuannya Yesus mati? Supaya mereka kemudian tidak terancam oleh penjajah Romawi. Mana dosa warisnya? Mana? Dosa warisnya mana? Dosa waris nanti dibuat pada abad keempat. Cerita-cerita yang dibangun kemudian berkesesuaian dengan Septuaginta, kitab-kitabnya, buku-bukunya Paulus in the gang. Tidak ada cerita itu muncul pada saat kejadian. Imam kepala mahkamah agama berkumpul, orang Farisi berkumpul, bahkan imam kepala bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa kita. Agar kita tidak dirampas, bangsa kita, tempat suci kita tidak dirampas oleh Roma. Jadi tak ada hubungannya dengan Kristen, ajaran Yesus itu tak ada. Tak ada hubungannya ajaran Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel dengan ajaran Kristen yang ada di Katolik, di Roma, Vatikan, dan yang ada di Indonesia ini. Tak ada hubungannya. Hanya pandai-pandaian kalian aja yang menyambungkan. Demikian. Oke, kalau kita berbicara Yahudi, ya memang jelas Yahudi menolak. Karena Yahudi menganggap bahwa Mesias memang akan turun, tapi bukan berupa Tuhan. Kalau kita mengambil sudut pandang Yahudi, ya tentu saja Yahudi akan menolak itu. Tapi bagaimana mungkin di Lukas 24-46 ini hari kebangkitan Yesus itu sendiri? Berarti ini tandanya Yesus benar-benar udah disalib, dia bangkit karena dia menguasai maut. Oke. Lalu, baik. Ya, lalu kalau memang ini bukan Yesus, siapa yang bangkit ini? Dan ini tulisan merah ya, ini Yesus telah bangkit. Baik, baik. Sekarang ketika saudara saya mengangkat Lukas 24,
Ini saya katakan kepada saudara, inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Harus digenapi. Nah, kalau harus digenapi, apa yang ada di kitab Taurat, apa yang ada di kitab Mazmur, apa yang ada di kitab Nabi-Nabi, mana di dalam kitab Taurat Nabi Musa yang menceritakan bahwa orang akan datang, mati, Mesias akan datang, mati dan bangkit pada hari ketiga? Itu tertulis di mana? Yang ada di dalam kitab Taurat, Mesias jangan kau bunuh, Mesias jangan kau salib, jangan kau aniaya, jangan kau korbankan, jangan kau keluarkan darahnya, jangan kau teteskan darahnya, jangan kau ganggu Mesiasku. Itu yang tertulis. Tapi kalau dikatakan Mesias menderita, mati, bangkit pada hari ketiga, itu di mana tertulis di Taurat? Sampai 2 hari kiamat, sebelum kiamat, kalian Kristen seluruh Indonesia tidak akan pernah mampu menunjukkan. Itu yang pertama. Kedua, kalau Anda membaca kisah para rasul Lukas 24 ini, satu perikop selanjutnya, maka Anda akan menemukan cerita-cerita yang menyajikan satu keadaan yang sangat-sangat bertolak belakang dengan iman saudara. Kita lihat apa yang diterangkan kemudian Lukas 24 nomor 36 dan seterusnya. Lukas 24 ini ketika bercerita tentang kejadian, misalnya nomor 36, kita lihat di sana. Sementara bercakap-cakap murid-murid ini, tiba-tiba di tengah-tengah mereka berkata, mereka mendengarkan suara, damai sejahtera bagi kamu. Oh, tiba-tiba Yesus muncul katanya. Yes. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Setelah mereka mendengarkan suara, Assalamualaikum, damai sejahtera untuk kalian. Mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Ayo, pakai logika. Pakai logika. Kalau Yesus mengajarkan, betul-betul mengajarkan kepada murid-muridnya orang Yahudi seperti imannya orang Katolik, maka apa mungkin murid-muridnya akan takut dan ketakutan? Oke, terkejut dan takut, mengira melihat hantu. Apa mungkin itu bisa terjadi? Contoh, seperti Katolik mengatakan Yesus telah mengajarkan dirinya mati dan bangkit pada hari ketiga kepada murid-muridnya. Oh ya? Andai saja itu betul, pada hari ketiga maka murid-muridnya akan menunggu detik-detik kebangkitan Tuhannya. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka tidak pernah diajarkan oleh Yesus, aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Maka ketika mereka mendengarkan guru mereka ditangkap, sesuai dengan Lukas 14 nomor 50, ketika Yesus disalib, ketika orang menangkap Yesus, seluruh muridnya lari meninggalkan Yesus. Sehingga yang mereka dengarkan cuman berita simpang siur, gurumu sudah mati, guru kita sudah disalibkan dan sudah dikuburkan. Itu yang mereka dengarkan. Jadi mindset dalam pikiran mereka, mindset mereka murid-murid, guru kita sudah mati, sudah selesai, tutup buku, tak ada lagi cerita. Kok tiba-tiba pada hari Minggu muncul? Apa yang terjadi? Mengira melihat hantu. Ada hantu. Andai saja dia mengajarkan aku akan bangkit pada hari ketiga, maka pada hari Minggunya begitu melihatnya langsung mereka berteriak, halilintar, Tuhan kita betul-betul datang, bangkit kembali. Mereka akan sekonyong-konyong lari memeluk Tuhannya. Tapi faktanya mereka terkejut, mereka takut karena mengira melihat hantu. Ini apaan? Mana ajaran kalau dia bangkit pada hari ketiga? Mana? Tak ada. Kok mengira melihat hantu? Sampai-sampai Yesus mengatakan apa? Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendirilah ini. Rambalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak akan ada daging dan tulangnya. Coba, karena hantu katanya tidak akan ada daging dan tulangnya. Tapi murid-muridnya masih tetap aja ragu, masih tetap aja takut, masih tetap aja tidak percaya. Sampai apa? Yesus ingin meyakinkan mereka. Adakah pada kalian ini memiliki makanan? Adakah di antara kalian punya makanan di sini? Lalu mereka memberikan sepotong ikan goreng. Wah, mantap. Pertanyaannya,
Yesus diberi ikan goreng untuk dimakan, untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dia hantu? Dikasih ikan goreng untuk membuktikan dia bukan hantu atau membuktikan dia Tuhan? Buktikan dia bukan hantu. Oh, Tuhan kita makan ikan goreng. Betul, dia bangkit. Hore. Ini ajaran apa? Yesus makan ikan goreng untuk meyakinkan muridnya bahwa dia bukan hantu. Dengan demikian, bahwa apa yang terjadi di tragedi Tanda Yunus itu betul. Barang siapa yang percaya kepada Tanda Yunus, berarti mereka adalah angkatan jahat. Ternyata Yesus versi Bible tidak pernah mengajarkan dirinya bangkit pada hari ketiga, disebabkan karena dia begitu ada di tengah-tengah muridnya minta ikan goreng. Pertanyaannya, ikan goreng untuk mendeteksi dia hantu atau mendeteksi dia Tuhan? Silakan. Ya, pertanyaan itu memang untuk membuktikan bahwa dia telah bangkit gitu. Jadi ini sekaligus membuktikan bahwa memang dia telah disalibkan. Lalu kita lihat di Lukas 24:46-nya ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati, dan dia telah bangkit, membuktikan itu semua. Nah, mana di Taurat tertulis begitu? Saya belum nemuin sih. Nah, enggak ada. Saya sudah puluhan tahun. Ini guru saya ada Hisugi. Tak pernah kami temukan dalil dalam Taurat bangkit mati pada hari ketiga. Tak pernah. Tidak pernah. Nggak ada itu cerita itu. Ya, silakan. tapi di sini Yesus sendiri yang berkata ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati. Mungkin ada, hanya saja saya belum menemukannya mungkin. Bukan mungkin ada. Saya udah puluhan tahun berdialog dengan Kristen, pendeta, kelas apapun. Tak ada satupun di antara mereka yang membuktikan itu ada di Taurat. Jangan di Taurat deh, susah. Di Bible versi Indonesia aja. Ada nggak? Kitab Kejadian, Imamat, apapun itu. Ada nggak? Tak akan pernah ada. Artinya bahwa Lukas ini menulis sesuatu yang tidak ada. Menulis sesuatu yang tidak ada. Begitu, saudaraku. Silakan. Oke. Tapi ini bagi saya tentang nubuat-nubuat Mazmur benar-benar tergenapi ya di Perjanjian Baru, dan menurut saya pribadi itu nggak terbantahkan sama sekali karena itu benar-benar tidak miss gitu ya, tidak ada kesalahan banget tentang nubuatan. Dan Bang Juma selalu membawa Galatia 3:13 terkutuklah yang di tiang salib. Oke, saya bertanya kepada Bang Juma. Bang Juma mempercayai Galatia apa enggak? Saya jadi percaya itu tulisan. Ya, saya percaya. Jadi seolah-olah Bang Juma itu membenarkan Galatia 13, sedangkan Bang Juma berkata bahwa Paulus menyesatkan, tapi Bang Juma mempercayai Galatia 13. Jadi kita diskusi ini jangan membawa Roma, Korintus 1 dan 2, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika 1 dan 2, Timotius dan Titus, Filemon dan Ibrani. Karena menurut Bang Juma itu kan surat Paulus menyesatkan. Jadi kita gak boleh bawa-bawa itu dong. Kalau memang Bang Juma menganggap bahwa Paulus itu menyesatkan. Saya jawab. Ya. Saya jawab. Al-Quran saya mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar. Apa makar itu? Tipuan. Ini terciduk Paulus melakukan tipuan. Ketika saudara saya mengatakan bahwa Mazmur berkesusahan, kita lihat apa yang Anda jadikan di Mazmur 7 ya? Mazmur 22 ya? Coba Anda lihat di Mazmur 22. Ya, betul. Coba lihat Mazmur 22. Mazmur 22 18 dan 22 19, lalu 23 sampai 24 dan 22 16. Oke. Kalau yang Anda katakan dalam data 18, oke. Mari kita lihat di data nomor sebelumnya, nomor 2-nya. Okay. Allahku, ilahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini menurut saudara ini masih Yesus? Bagi saya itu masih Yesus karena ini digenapinya di Matius 27:46. Di situ Yesus berkata Eli lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan? Di sini ada kata meninggalkan bukan? Satu. Data selanjutnya, ilahku, aku berseru-seru pada waktu siang.
tetapi engkau tidak menjawab, dan berseru pada waktu malam, tapi tidak juga aku tenang. Yesus memang masih ada di tiang salib pada malam hari. Yesus kira-kira pada jam 2 atau jam 3 ada diturunkan. Udah diturunkan. Jadi ini untuk Yesus. Iya. Ini untuk Yesus teriak malam-malam. Buat Yesus. Hah? Yesus masih teriak pada malam hari. Perasaan dia sudah turun tadi katanya. Iya, nubuatannya itu di Mazmur 22:18. Iya, enggak. Ini Mazmur 22 kan. Anda kan mengatakan, aku berseru-seru pada siang hari. Eli, Eli, kau. Anda kan bawa tadi tuh. Ah, itu siang hari. Terus malam harinya apa teriakannya? Iya. Enggak nyambung. Kedua, di situ ada kata meninggalkan. Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan aku? Sedangkan Mazmur 37, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya, mereka akan terpelihara. Siapa yang dikasihi oleh Tuhan? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya, mereka akan terpelihara. Jadi yang teriak, mengapa engkau meninggalkan aku, itu siapa? Ya, kalau bagi saya itu Yesus. Bukankah dia orang yang dikasihi? Ya betul, dia dikasihi. Bukankah Tuhan mengatakan dia tidak ditinggalkan selama-lamanya? Dia memang tidak ditinggalkan. Mengapa engkau meninggalkan aku, itu berarti bohong. Aduh, kena lagi gua. Jadi upaya yang dilakukan kemudian orang-orang terdahulu, Al-Quran sudah menjelaskan itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka kemudian ingin membuat tipu daya. Mereka ingin makar. Kata Allah, yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka ingin menipu, tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kami umat Islam tak tertipu dengan itu. Tapi mereka membuatnya, mereka juga yang menipu diri mereka sendiri. Itu fakta. Ini catatan tangan mereka sendiri, tetapi mereka menipu diri mereka sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Silakan, ada lagi? Saya kehabisan data di sini. Alhamdulillah. Tadi sebelum saudara Victor masuk, saya berdialog kemudian dengan seorang Katolik juga, kalau nggak salah tadi tuh. Dia mengakui bahwa iblis menginginkan penyaliban. Katolik, Kristen dalam hal ini beliau tadi itu juga menginginkan penyaliban. Dia dan iblis sama-sama yang kemarin tuh. Sama-sama menginginkan penyaliban. Begitu kita urai tentang Tuhan, ternyata Tuhan tidak menginginkan adanya penyaliban. Dia akui tadi, iblis mau penyaliban terjadi. Nah, dia juga mau penyaliban itu terjadi. Karena kalau tidak ada penyaliban, maka tidak ada Kristen. Nah, tadi saya ujungnya bertanya, apakah kemudian iblis ini adalah pahlawan untuk Anda? Coba teman-teman di bawah, ingat gak apa jawaban dia? Dia katakan apa? Iya katanya. Mungkin mana? Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi summa la yukasirun. Dan saudara-saudara iblis adalah orang-orang kafir yang membantu mereka untuk menyesatkan manusia. Jadi iblis menggunakan saudaranya di dalam menyesatkan manusia. Summa la yukasirun, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir menolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Coba sederhana pembuktiannya nih, sederhana nih, mumpung ada saudara Victor.
Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu iblis. Oke, iblis merasuki Yudas tujuannya apa? Supaya Yesus disalibkan. Apa tujuan Yesus disalibkan? Ternyata endingnya supaya banyak manusia menuhankan oknum tersebut. Nah, itu fakta. Itu fakta yang ada sekarang. Lalu kemudian, apa tujuannya orang-orang imam-imam kepala dalam Matius 26 nomor 4 membuat tipu muslihat? Tentu untuk menyalibkan Yesus. Apa tujuannya dalam Matius 26 nomor 59 imam kepala mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu? Tentu untuk membunuh Yesus. Kesaksian palsu, tipu muslihat, iblis kompak untuk Yesus disalibkan. Apa buahnya? Orang-orang pada saat itu sepakat membunuh Yesus atas rekayasa, atas propaganda iblis. Ketika kemudian mereka ingin mengeksekusi orang suci, apa kata Tuhan? Di dalam Amsal 21:18, Amsal 11 nomor 6, 7, 8. Allah tidak mengizinkan. Mazmur 37, Allah tidak mengizinkan. Allah tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya selama-lamanya. Dikatakan begini, Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang yang fasik akan dilenyapkan. Nah, keturunan Yudas hilang sampai hari ini. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Tuhan ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Apa kata Tuhan? Tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ingat, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup, kata Yesus. Yesus orang benar. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu di dalam tangan orang fasik. Tuhan tidak membiarkan orang benar itu dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Subhanallah. Jelas itu dalilnya. Jadi Yesus tidak akan dikatakan terkutuk pada saat diadili. Di mana tertulis? Mazmur 37 nomor 33. Kenapa harus Mazmur? Karena di dalam Lukas 24:44 tadi harus tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi, di dalam kitab Mazmur. Harus tergenapi kata Yesus. Nah, berarti inilah untuk Yesus. Tuhan tidak membiarkan kemudian. Tuhan mengatakan tidak menyerahkan orang benar. Akulah hidup, akulah benar, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan fasik. Fasik ini apa? Terkutuk. Terkutuk. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Amsal 17 nomor 23. Ulangan 27 nomor 25. Fasik ini adalah orang terkutuk. Aku Tuhan tidak membiarkannya dikatakan terkutuk pada saat diadili. Lalu Tuhan mengatakan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya doanya dikabulkan. Itu jadi tak ada jalan. Tadi Bang? Yang mana? Barusan Bang Juma Ibrani 5:7. Yesus Ibrani 5 nomor 7. di Ibrani. Yes. Ibrani ini kan tulisan Paulus. Oke, Yes. berarti Bang Juma membenarkan ini Ibrani. Menganggap Paulus itu sesat, tapi Bang Juma juga membenarkan Ibrani, sedangkan Ibrani juga tulisan Paulus. Oke. Jadi ini saya bingung, Bang Juma ini menganggap Paulus itu sesat atau benar gitu loh. Al-Quran mengatakan apa tentang itu? Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, padahal engkau mengetahui? Ada Yesus menyembah, ada Paulus menyembah Yesus? Tak ada. Bahkan kemudian kalau Anda membaca Kisah Para Rasul 21, Paulus itu bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Di mana tuh? Ada tanya tuh. Ada. Coba. Ada datanya.
Iya. Berapa tadi gue bilang? Sampai Jangan-jangan saya cuma ngarang bebas tadi. Hehe. Biar saya lihat juga soalnya. Ah? Satu perikop loh itu. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Mau saya bacakan? Oke, baik. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Jadi dari luar kota Yerusalem mau masuk nih ceritanya. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, nah ini ceritanya udah tiba nih. Semua saudara menyambut kami dengan sukacita. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanan Paulus. Mendengar itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudaraku Paulus, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengarkan tentang engkau, Paulus, bahwa engkau telah mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk meninggalkan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita, yaitu hukum Taurat. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah hadir di Yerusalem ini, sudah kembali ke Yerusalem. Sebab itu, wahai Paulus, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran, pensucian dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa kabar yang mereka dengar tentang engkau di luar sana itu tidak benar sama sekali. Oke? Supaya orang mendengarkan, supaya orang tahu kalau kamu dilihat mempersembahkan kemudian pentahiran dirimu dengan persembahan seperti tradisi kita, maka mereka akan tahu segala kabar yang mereka dengar tentang engkau itu sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mensucikan, dia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Subhanallah. Kira-kira kalau orang Yahudi melakukan persembahan, apa persembahannya? Manusia atau hewan? Paulus di sini mempersembahkan apa? Hewan atau manusia? Subhanallah. Ini Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Apa kata imam pada saat itu? Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan kami, yaitu mereka harus kembali memelihara hukum-hukum. Lalu kemudian apa kata orang itu? Bawalah mereka bersama kamu, wahai Paulus. Lakukan pensucian, pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa ternyata segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Mencoba untuk melakukan tipu muslihat. Lalu apa yang terjadi dengan Paulus? Kalau Paulus ini betul-betul rasul, kalau Paulus ini benar-benar menerima ajarannya yang benar, benar-benar Yesus yang mengajarkan dia, mau dia dikasih satu dunia pun dia tidak akan mau mengikuti perintah itu. Tapi apa yang terjadi? Dia bertaubat, dia mentahirkan diri, dia mempersembahkan kurban persembahan seperti yang dipersembahkan oleh adat istiadat Yahudi. Jedar. Ada apa dengan Paulus?
Kenapa kau bertobat kembali setelah engkau mengajarkan kekristenan? Kenapa harus kembali ke ajaran Yahudi? Ada apa? Jadi Paulus begitu masuk ke Yerusalem jadi Yahudi lagi dia. Hah? Oke, tunggu dulu ya. Oke, saya tanggapi ya. Ya, silakan. Silakan. Pengetahuan saya di sini Paulus bukan berarti dia bertobat memberitakan ketuhanan Yesus, tapi dia bertobat karena dahulunya dia adalah seorang pendosa ya. Buktinya dia masih menyebarkan Injil Filipi, Kolose, Tesalonika, Titus dan Filemon ya. Jadi menurut saya itu dia bukan berarti bertobat memberitakan ketuhanan Yesus, tapi dia bertobat tentang sebagaimana dahulunya dia adalah seorang pendosa, lalu dia diangkat menjadi rasul, lalu memberitakan Injil ke seluruh bangsa ya. Menurut saya seperti itu sih, bukan berarti dia bertobat memberitakan ketuhanan Yesus, lalu dia bertobat melayani Tuhan, yaitu Kristus. Gini, Paulus ini mengajarkan dengan matinya Yesus. Galatia 2 Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Dengan matinya Yesus. Itu kata Paulus di dalam Efesus 2. Tapi kenapa kemudian dia masih melakukan ini? Kenapa dia masih melakukan pentahiran, mencukur rambut, mempersembahkan persembahan? Kenapa dia masih melakukan ini? Kan itu di ayat selanjutnya ada Bang di situ Bang. Ayat selanjutnya. Apa yang dikatakan di sana? Di 16-nya, dan di situ melalui Kristus dan jadi memang bukan berarti hukum Taurat itu batal, karena apa? Manusia tidak akan kuat menjalani hukum Taurat. Aduh, justru kalau saudara, begitu Paulus ini mencoba untuk bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen, pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu dengan dia dan mentahirkan, mensucikan diri. Coba, mensucikan diri bersama dengan orang-orang ini. Kok Paulus harus mensucikan diri? Hanya gara-gara Paulus membatalkan hukum Taurat? Lalu kemudian dia masuk ke dalam bait Allah, memberitahukan bila mana pensucian akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ini apa ini maksudnya? Coba. Lalu apa yang terjadi di data berikutnya? Ketika masa 7 hari itu hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang ke Asia melihat Paulus dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat untuk menangkap dia. Padahal tadi Paulus ini sudah bertaubat loh. Sudah bertaubat. Sudah mempersembahkan kurban dan seterusnya, persembahan. Orang-orang Yahudi kemudian apa yang dikatakan? Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang bernama Paulus di mana-mana mengajar orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula masuk ke dalam bait suci dan menajiskan tempat ini. Coba, orang-orang Yahudi pada saat itu berteriak, tolong, orang-orang Israel, hai orang-orang Israel, inilah orang yang di mana-mana mengajar orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat. Padahal tadi Paulusnya sudah bertobat. Tapi kemudian dia masih diancam, masih diteriaki, bahkan ditangkap, bahkan diseret. Ada apa? Padahal dia sudah bertobat kan? Saking bertentangannya ajaran Paulus dengan ajaran orang Yahudi. Coba. Lalu yang menjadi permasalahan adalah harusnya Paulus ini mati menegakkan iman Kristen. Kenapa dia mati setelah dia bertobat? Kembali ke dalam Yerusalem, kembali ke bait suci lagi dia. Harusnya dia mati dalam keadaan mempertahankan iman Kristennya. Tapi ternyata kagak. Dia hanya melakukan prank terhadap Roma, Yunani. Meninggalkan itu, masa itu. Oke, itu saya jadikan PR mungkin ya. Saya masih belum bisa jawab kalau itu. Oke, topik yang kedua kita berbicara tentang
Bang Juma selalu mengatakan bahwa waspada kepada nabi-nabi palsu yang Bang Juma mengatakan bahwa engkau menyebut bernubuat dengan namaku terus dan selanjutnya dan seterusnya mengusir setan dengan namaku, itu menurut saya itu adalah sebuah perumpamaan ya. Karena memang tidak semua Kristen itu masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Saya ambil contoh juga di dalam keislaman sendiri, koreksi saya kalau salah, di Al-Mu'minun, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Dan di sini juga sholat bukan berarti menyelamatkan umat muslim kan. Begitupun ketika di Matius tersebut yang pada hari itu aku akan berterus terang, itu adalah orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi memang tidak semua Kristen masuk ke dalam surga. Maksudnya seperti itu. Bukan berarti orang Kristen menyebut Tuhan itu masuk ke neraka atau dan seterusnya. Itu adalah orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Contohnya seperti itu. Oke, sudah? Udah? Saya tanggapi boleh ya? Suara saya kedengaran nggak ini? Oke, baik. Ada. Saya ambil dari Al-Quranul Karim terkait dengan orang yang sholat. Kada aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil la'wi mu'ridun. Orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna dan seterusnya. Walladzina hum lizzaqah fa'ilun. Yang menunaikan zakat dan seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang memelihara syahwatnya. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Serta orang yang memelihara salat. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus, yakni yang mewarisi surga Firdaus. Jelas ini. Lalu bagaimana orang yang lalai dari salat, yang kemudian bertobat, memperbaiki diri dan seterusnya? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taghabun, bagaimana orang-orang yang ada di dalam Islam yang menyatakan kemudian dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Allah mengatakan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ingatlah pada hari di mana manusia dari sejak Adam sampai manusia terakhir akan dikumpulkan semuanya. Itulah hari di mana manusia akan diungkapkan dosa-dosanya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, lalu beramal saleh, Allah mengatakan apa? Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, sekarang kita masuk. Oke, cukup segitu. Ke Matius dulu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Matius nih. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya non-Yahudi nyamar Yahudi. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Nah, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah arak dari rumput duri? Demikianlah pohon. Jadi ceritakan pohon. Demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Maksudnya ajaran yang baik, agama yang baik akan menghasilkan penganut agama ajaran yang baik. Jadi kalau agama itu baik, maka agamanya umatnya akan baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Agama yang baik, agama yang benar maksudnya. Jadi pohon ini adalah agama. Sedangkan buah itu adalah ajaran. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu bisa mengenal pohon itu. Dari buahnya. Jadi kalau buahnya sudah ada yang rusak,
buahnya sudah ada kelihatan sebagai buah palsu, nabi palsu, maka semuanya agamanya yang salah. Batangnya yang harus ditebang, bukan oknumnya saja, tapi agamanya. Kan Yesus mengatakan, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, artinya setiap agama yang tidak menghasilkan kemudian ajaran yang baik akan dibuang dan dilemparkan ke dalam api. Dari buahnya kamu melihat dia memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, apalagi bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Agama ini pohon, ajarannya itulah yang kita lihat, memanggil Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, itu ajarannya. Jadi kalau ada ajaran agama yang kemudian mengajarkan memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan yang ada di langit, kehendak Tuhan adalah apa? Perjanjian lama. Maka dia akan dienyahkan, kata Yesus, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, andai saja Bung, 1 menit terakhir, andai saja orang yang berbicara dengan Yesus pada saat itu berkumpul dengan kita hari ini, orang-orang yang Yesus katakan, waspadalah, akan datang kepadamu nabi-nabi palsu, dari buahnya kalian akan mengenal dia. Kalian di sini andaikan hidup sesama dengan kita, menatap agama Kristen dan menatap agama Islam, kira-kira kalau ditanya nih, buah-buah dari nabi palsu yang diajarkan Yesusmu kepada kalian itu ada di mana menurut kalian? Di Islam atau di Kristen? 100 berjuta % pasti mereka akan mengatakan buahnya ada di Kristen. Kenapa? Karena hanya di Kristen Yesus dipanggil Tuhan, mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Itu hanya ada di Kristen. Maka buah dan batangnya, Kristen dan penganutnya, harus dilemparkan ke dalam api neraka. Silakan. Ya itu kan di ayat selanjutnya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga gitu. Oke. Sekarang di mana kehendak Bapa di surga ibadah di gereja? Itu ada di Kisah Para Rasul 7:48 sampai 49, lalu di 1 Korintus 3:16, di Kisah Para Rasul 20 sampai 20 ayat 28, dan di Efesus 2:21 sampai 22, lalu Matius 16:18 Yesus menyatakan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu adalah gereja. Kalau kehendak Bapa agar orang menyembah Yesus di mana? Gak ada. Kan ada dua kelompok nih, Saudara Victor. Ada dua kelompok yang menyebut Yesus itu Tuan, Sayyid, Tuan. Siapa? Yang pertama adalah murid-muridnya. Yang kedua adalah orang yang di luar dari murid, kalian. Bedanya antara murid Yesus dengan kalian, murid Yesus melakukan kehendak Bapaknya Yesus, mendudukkan Yesus sebagai Rasul. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Bedanya dengan saudara, Yesus itu adalah Tuhan. Makanya dituhankan. Itulah pembeda. Makanya dikatakan di sini ada beda-beda tipis antara domba satu dengan domba KW. Mirip sekali. Pembedanya hanya setipis kulit ari. Sama-sama nampak seperti murid, tapi yang satu serigala buas, yang satunya murid asli. Untuk membuktikan bahwa ini adalah serigala dan ini adalah domba yang asli, lihat, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan, tapi pola keagamaannya tidak melakukan kehendak Bapa. Ingat Bung, kehendak Bapa, kalau kita berbicara mengenai Bapa dan kehendak, dan kitab perjanjian lama, menurut orang Yahudi, kehendak Bapa itu adalah perjanjian lama alias Taurat. Sedangkan kehendak Bapa Taurat ini sudah dibantikan oleh Paulus dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Efesus 2 nomor 15. Jadi kehendak Bapa sudah tak ada lagi di Kristen. Makanya polanya adalah kehendak Bapa. Waspadalah dari buahnya. Mereka memanggil aku Kurios, Tuan, Tuan. Tapi kemudian mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Maksudnya apa? Mereka tidak menjalankan hukum Taurat.
Kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat. Oke, mengenai tentang ketuhanan Yesus, itu ada, saya lupa di ayat yang mana, itu ditulis setelah lahir Tuhan di kota Daud. Saya lupa itu ayatnya di mana ya. Dan terus juga ketika murid-murid Yesus Lukas menyuruh dia 2:11. Tuhan, dan Yesus, ya, dan ketika murid-murid menyeru dia Tuhan, terutama Petrus, dan Yesus tidak menyangkal itu, dan itu membuktikan bahwa dia memang adalah Tuhan. Anda mencomot ayat. Iya, dan Yesus tidak pernah menyangkal kalau dia dipanggil Tuhan. Iya, karena Tuhan menurut Yesus itu masih ada kaitannya dengan panggilan Mar. Mar, Tuhan, pembimbing atau gembala. Wajar. Dia tidak dipanggil Allah. Wajar. Nah, lalu kemudian Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, siapapun boleh dipanggil Tuhan selama dia memang adalah penyampai firman. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah? Waduh. Ada yang laporin kayaknya. Mantap Bang Peter diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Os, sudah ditarik Os. Kok hilang? Ya. Sepertinya ada yang report sambil nunggu kita ngisi waktu. Nah gitu dong Bang Victor diskusinya kan. Terima fakta, terima data gitu. Lambat laun kan Anda akan menerima data dan kebenaran. Iya, saya juga Setuju. diskusi pasti menggunakan data lah yang konkret gitu. Cuma gak asal ngomong doang gitu. Iya. Mantap. Siap. Tapi ini persoalannya siapa sih main report ini? Ada-ada aja ya. Nah itu dia. Padahal asik diskusinya, nggak mengganggu. Ini ilmu, main report segala. Oke ya. Juga di marijuana Bang, makanya saya sedikit-sedikit hafal lah isi-isi kitab. Oke. Boleh ya? Silakan. Kita lanjut ya, sedikit ya. Lanjut. Iya. Jadi tadi itu di dalam Matius 7 itu nggak selesai sampai di situ. Bukan sampai enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, bukan. Bukan hanya sampai di situ. Di data nomor 24-nya dikatakan apa? Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini tapi tidak melakukannya, maksudnya Anda nih, saudara Victor, sudah mendengarkan perkataan ini tapi tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang, mohon maaf, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, sekarang kita buktikan mana kehendak Bapa kemudian agar kalian menyembah Yesus. Tak ada. Itulah yang dimaksud membangun akidah di atas remah-remah puing kayu lapuk. Ditanya tentang akidah yang mendasar, kenapa kamu menyembah Yesus? Itu adalah Tuhanku. Itulah Tuhan yang mendatang menjelma-jelma. Oh, hebat kali dilihat. Dampaknya dari luar itu, wow, mantap kali. Ketika ditanya, mana keinginan Tuhan agar kamu menyembah anak Maria? Oh, tak ada, Pak. Seketika kata hujan, hancur rumah itu. Ternyata dia membangun rumah di atas pasir. Ini Yesus mengatakan itu. Mana perintahnya supaya orang itu menyembah Yesus? Mana perintahnya supaya ibadah hari Minggu? Mana perintahnya? Mana? Tak ada, Pak. Ini cuma kokohan aja. Wah, nampak dari luar aja hebat. Kalau menyanyi, bergemuruh sampai langit ketujuh. Ditanya hal sepele tentang akidah, mana legitimasi kemudian dari Yesus? Tentang ini, tentang itu, enggak ada. Itu ada di dalam di Bible, ada di dalam Injil, ada di dalam Alkitab, ada. Itu aja terus. Inilah yang dikatakan oleh Yesus, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Tapi kalau umat Islam ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Mana dalilnya? Innani anallah la ilaha illa ana. Kenapa kamu puasa? Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa kamu ini? Ini dalilnya, ini dalilnya. Kenapa ini? Karena mereka umat Islam itu membangun rumahnya di atas pondasi batu karang. Tapi kalau teman Kristen ditanya,
Kalian ibadah hari Minggu? Iya. Mana perintahnya? Apa ya perintahnya ya? Mana? Mana perintahnya beribadah di rumah atau di gedung atau di tempat ibadah di mana di dalamnya masuk orang yang berkulub, orang yang tidak mandi tahir, orang yang pakai alas kaki? Mana? Sementara di Yeremia, di Yesaya, imamat ketika mereka masuk ke dalam bait suci, mereka mentahirkan diri, mereka mandi besar, mereka wudu, mereka membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah, mereka mensucikan diri, mereka tidak makan babi, mereka mensunatkan kulubnya baru masuk ke bait suci. Itu kehendak Bapak. Terus kehendak siapa kalian begini ibadahnya? Mana legalitasnya? Nggak ada. Hancur. Nah inilah yang dikatakan oleh Yesus. Al-Quran pun mengatakan demikian. Al-Quran juga mengatakan demikian. Bahwa mereka melakukan satu tindakan ibadah hanya mengikuti nenek moyang mereka saja. Tak ada dalilnya, tak ada perintahnya. Padahal Yesus, Bung, di dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3 jelas, jangan kau mengikuti orang Farisi, ahli Taurat dan orang Yahudi. Ahli Taurat dan orang Farisi, mereka menduduki kursi Musa, tetapi mereka kemudian tidak mempraktekkan apa yang menjadi perintah Bapa. Saya kira begitu, saudara-saudara sekalian. Moga-moga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya, utamanya manfaatnya kepada saya sendiri, untuk diri saya sendiri. Silakan. Oke. Jadi kesimpulannya dari kita bahas yang tadi tentang kebangkitan, lalu tentang nubuat-nubuat, terutama tentang nubuat, Bang Juma mengatakan bahwa imam besar ini tidak ada apa-apanya dengan pendeta, tidak apa-apanya dengan gereja-gereja. Yang sekali lagi saya mengatakan, kalau kita membawa tradisi Yahudi, memang betul Yahudi itu menolak tentang kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias. Makanya Yahudi sampai sekarang dia menunggu Mesias yang akan datang. Dan terus yang tentang Tuhan, engkau akan diusir, engkau akan membuat kejahatan, engkau membuat kejahatan gitu, dan seterusnya. Itu memang bagi mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Saya rasa itu saja sudah cukup. Sekarang saya ada pertanyaan ke Bang Juma tentang mengenai keislaman. Buktikan kepada saya kalau Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, bukan nabi palsu, bahwa dia diutus untuk muka bumi ini tanpa menggunakan Al-Quran, tanpa menggunakan hadis, karena percuma juga sebagai Kristiani tidak mengimani Al-Quran dan tidak mengimani hadis. Jadi buktikan ke saya kalau dia memang nabi tanpa dalil Al-Quran dan tanpa dalil hadis. Silahkan. Oke, baik. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari nih, orang itu disebut hebat bukan karena banyak harta. Orang itu disebut hebat, mulia, luar biasa, bukan karena dia itu punya jabatan tinggi. Bukan. Tetapi orang itu bisa dikatakan hebat dari seluruh aspek positif, dikarenakan orang itu banyak dijadikan sebagai contoh, suri teladan oleh orang, manusia, makhluk hidup yang bukan hanya sesaman dengannya, yang bukan cuma seabad, 2 abad, 3 abad, tapi ribuan abad. Itu berarti orang ini ada apa dengan dirinya. Kalau separuh bumi bisa dia pengaruhi, ada apa dengan dirinya? Seorang yang hebat, punya jabatan, bahkan pensiunan, bahkan jenderal aktif pun begitu pensiun dah selesai. Tapi ketika ada orang yang memiliki sinar cahaya, perilaku, perbuatan, tita, sabda yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam pola kehidupan manusia, zaman apapun manusia itu hidup, ini berarti orang ini bukan manusia biasa ini. Kalau dia hidup pada zaman penyembahan dewa-dewa, dia bisa didewakan orang ini. Dia bisa jadi dewa bagi orang-orang yang lemah akal. Bahkan bisa jadi Tuhan bagi orang-orang yang hanya modal percaya. Bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Presiden kita,
sudah berapa di Indonesia ini? Semuanya ikut beliau. Presiden, orang kelas 1 di Indonesia ikut sama beliau. Coba. Pola kehidupannya bertuhan, mengabdikan diri kepada Sang Pencipta, diikuti dasar negara kita. Bayangkan itu. Ini fakta. Saya tidak bawa Al-Quran, saya tidak bawa hadits, tapi kenyataannya, faktanya. Kalau dibandingkan Lukas, siapa pengikutnya Lukas? Markus, siapa pengikutnya Markus? Paulus, siapa pengikutnya Paulus? Yesus, mana pengikutnya Yesus? Tak ada. Ada. Penghina Yesus banyak. Penghinanya banyak. Mati terkutuk, banyak penghinanya, miliaran. Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba satu, apa bilangnya ya? Bangsa Arab, ya, semua ikut kepada titahnya, ikut kepada perintahnya, ikut kepada suri toladan yang dia bawa. Kalau dia manusia biasa, Bung, begitu dia meninggal orang pada bubar. Coba, bagaimana presiden kita? Wah, dihargai pada saat dia apa? Pada saat dia menjabat, wah, dicium tangannya, sepatunya, bahkan bekas-bekas makanannya itu diambil, dijilat-jilatin. Begitu selesai jadi presiden, ketemu pun ogah. Bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan Rasulullah? Jangankan dia, cucunya yang sudah ribuan tahun pun masih berimbas hari ini. Jangankan rumahnya, negara tempat dia lahir dan meninggal pun menjadi tanah yang disucikan sampai hari ini. Kurang apa lagi? Yesus lahir di mana? Yerusalem. Yang menjadi kiblat orang Kristen sedunia di mana? Pacikan. Kasihan dia. Kenabiannya gugur. Nabi Musa di mana tempatnya lahir? Gugur. Kerajaan Daud di mana tempatnya pernah berdiri? Gugur. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan sebuah kerajaan Mekah 1400 tahun silam. Pernah cahaya kerajaannya pudar sampai hari ini? Subhanallah. Kalau dia bukan nabi, dia bukan rasul, lalu apa? Dewa. Jadi inilah orang-orang yang berakal kemudian. Ini mustahil kebetulan. Ini mustahil, bukan rancangan. Ini rancangan pencipta langit dan bumi untuk kemudian menjadikan sosok pemimpin, mengajarkan manusia jalan keselamatan kembali kepada Rabb, kembali kepada Tuhan. Hanya beliau satu-satunya. Saya hari ini, kalau saya mau menjadi Kristen, saya masuk ke gereja menyembah Yesus, bingung. Yesus gak pernah ngajarin seperti ini. Terus kemudian saya pulang dari gereja makan babi. Yesus gak pernah makan kayak begini. Lalu saya ibadah hari Minggu, saya begini. Yesus gak pernah kayak gini, nyanyi-nyanyi, salto-salto. Yesus gak pernah ngajarin. Jadi mau kayak mana? Tapi kalau saya sebagai Muslim, as-salatu khairum minan naum. Nabiku pernah melakukan ini, Rasulku pernah melakukan ini. Saya berzakat, saya berinfak, saya melakukan apapun. Ini Nabiku pernah lakukan. Bukti bahwa dia itu adalah Nabi. Dia bukan cuma Nabi, dia Rasul. Dia Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bayangkan 1400 tahun silam, hidup di zaman jahiliyah, bisa-bisanya masih menjadi tokoh. Hampir separuh penduduk bumi. Coba, siapa beliau? Presiden Soeharto menjabat 30 tahun kurang lebih. Setelah itu, buyar. Malah muncul orang-orang yang menghina menista dari orang-orang yang pernah dibaikin. Tapi Rasulullah 1400 tahun silam, orang Arab mana yang menghujat beliau? Bangsa Arab dari keturunan mana yang mencerca beliau? Tak ada.
Tak ada. Sekurang-kurang ajarnya kemudian Syiah, mereka menghargai Nabi Muhammad. Coba. Jadi mungkin mana kita mau menolak kenabian beliau? Orang tuanya jelas, silsilanya jelas, terpelihara silsilanya dari Nabi Adam sampai ke dia, sampai ke beliau. Tapi kalau Paulus, nama bapaknya aja kita nggak tahu siapa. Nama bapaknya Lukas siapa? Nama bapaknya Markus siapa? Nggak ada yang tahu. Coba. Jadi inilah jawabannya. Andai saja saya ditanya, apa buktinya beliau nabi? Nabi itu adalah orang pilihan Tuhan, di mana Tuhan memberikan ilham wahyu kepada dirinya untuk dirinya. Sedangkan Rasul adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk orang lain. Nah, sekarang wahyu yang diterimanya itu apa? Salat. Perintah salat. Bagaimana dengan umat Islam yang miliaran ini? Apakah salat? Berapa lama bertahan salat itu? Udah 1400 tahun terjaga dengan baik. Ada yang berusaha memindahkan kemudian kiblat ke Indonesia? Terlalu jauh itu ke sana. Mending kiblatnya di Indonesia aja deh. Supaya orang Indonesia, mereka sekali-kali orang Arab dong yang datang berhaji ke Indonesia. Gak bisa, Bung. Kitab sucinya kan Arab. Kita kan bukan orang Arab. Rubah yuk. Arab itu dulu, sekarang sudah Indonesia dong. Al-Quran itu Indonesia dong. Bisa? Gak bisa. Sehebat apapun kebencian Eropa, bangsa Barat ke Arab, ke Islam, sebenci apapun mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkongkok-kongkok sedunia orang-orang kafir membenci Rasulullah dengan segenap kekuatan yang mereka punya untuk menggantikan Al-Quran menjadi bahasa Inggris atau bahasa yang mereka punya, tidak akan pernah sekuat apapun kebencian mereka kepada Rasulullah. Contoh simple aja, orang Amerika tidak senang dengan Rasulullah, dikatakan Rasulullah ini dan itu, tapi ketika ada umat Islam di tengah-tengah orang Amerika akan minta Al-Quran. Wahai bangsa Arab, wahai Arab Saudi, di tengah-tengah kami punya penduduk minoritas agama Islam, tolong kirimkan Al-Quran. Tapi ingat syaratnya, Al-Quran yang Anda masukkan jangan pakai bahasa Arab, semua harus bahasa Inggris. Bisa? Bisa mereka melakukan itu? Tidak akan pernah bisa. Itulah bukti kenabian beliau, membawa hukum, tonggak tiang hukum yang meluluhlantakkan hukum-hukum yang ada di atas muka bumi 1400 tahun silam. Oke. Ini saya baca dia adalah abid. Abid itu apanya? Abid terbaik. Abid maksudnya apa ya? Abid? Mana abid? Abid, di sini dia adalah abid terbaik. Dia beribadah selama 3 jam, tapi bagi abdi saya mungkin ya. Ya, menurut saya, bagi saya tidak mungkin dia nabi palsu. Dia beribadah orang yang menyembah Tuhan, orang yang merendahkan diri, hamba Allah, abid, penyembah Tuhan. Iya betul. Ya, ahli ibadah. Di sini dia ditulis dia beribadah selama 3 jam. Bagi saya memang tidak mungkin dia beribadah kepada Tuhan yang hanya fiksi ya. Terus yang saya baca juga di sini, sebelum dia jadi nabi, dia orangnya jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Tapi memang bagi saya tidak mungkin orang yang jujur, amanah, dan dapat dipercaya dia berbohong mengaku sebagai nabi ya. Bagi saya seperti itu. Ini sebelum dia jadi nabi, dia udah terkenal jujur dan amanah. Mungkin saya masih harus mempelajari lagi ya Bang Juma. Saya juga masih cari. Silakan. La ikraha fiddin, silakan. Ya saya masih membanding-bandingkan keagamaan dulu karena hidup ini bagi saya gimana ya, takutnya saya menyembah Tuhan yang salah, maka ketika saya mati saya masuk ke neraka, saya juga kan takut dengan siksa neraka. Makanya saya mencari kebenaran juga, mana Tuhan yang benar, mana agama yang benar, karena keimanan kita akan dipertanggungjawabkan setelah kita kematian ya gitu. Masya Allah. Ya silakan. Ya silakan. Mungkin segitu aja dulu, mungkin saat saya datang lagi. Baik. Maaf kalau ada kata atau ada kalimat yang kurang berkenan ya, Bung. Saudara Victor.